Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, rasanya nggak afdol juga dong kalau kita nggak membahas yang satu ini, yaitu penggunaan insektisida untuk tanaman gambas dari perawatan awalnya sampai akhir masa panen seperti ini. Kenapa demikian? Karena sedulur tani, untuk pembahasan mengenai nutrisi kebutuhan gambas sudah kita bicarakan. Kemudian begitu juga untuk rekomendasi fungisidanya juga sudah kita sampaikan. Maka tidak lengkap jika kita tidak menyampaikan kebutuhan ataupun rekomendasi insektisida untuk tanaman gambas kita. Maka teman-teman sahabat tani, jika berkenan maka dengarkan atau saksikan video ini sampai selesai, karena di video ini kita khusus membahas rekomendasi insektisida yang bisa kita pergunakan untuk menyongsong kualitas dan kuantitas panen pada tanaman gambas kita. Nah teman-teman, ini adalah gambas yang sudah detik-detik terakhir sakratul mautnya, namun potensi buahnya menurut kami ini masih lebih dari cukup, dan jumlah yang dihasilkan pun sudah jauh di atas target kita. Ini sudah mencapai 5 kg lebih untuk satu lubang tanam ini teman-teman. Kualitas yang cukup luar biasa. Maka beberapa insektisida yang kami pergunakan untuk perawatan tanaman gambas ini adalah seperti berikut. Cekidot. Oke teman-teman, sebelumnya kalau tanaman gambas kalian lagi diserang hama apa nih sekarang? Coba curhat di kolom komentar di bawah. Siapa tahu solusinya udah komplit di sini. Jangan lupa like, subrek, dan share video ini ke grup WA petani atau grup WA keluarga kalian biar bermanfaat. Secara umum, hama utama atau biang kerok gambas yang mampu merebut semua modal dan harapan kita itu seperti list berikut ini. Simak dan catat ya. Biang kerok ke-1 adalah lalat buah, the silent killer. Ini adalah hama nomor 1, musuh bebuyutan, musuh masyarakat pergambasan. Lalat buah, Bactrochera spp. Ini lalat bukan sembarang lalat. Kalau lalat rumah hobi nongkrong di tempat sampah, lalat buah ini seleranya high class. Mereka suka buah yang segar. Kelakuannya nyeleneh banget. Lalat betina bakal dateng, terus pantatnya yang ada jarumnya itu nyuntikin telur ke dalam buah gambas muda. Dia nggak minta izin, nggak bayar sewa. Begitu telurnya menetas di dalam, boom, jadi belatung. Mereka pesta pora makan daging gambas dari dalam. Makanya luar kelihatan mulus. Pas dibuka, isinya kejutan yang bikin pengen istighfar. Gambas jadi busuk dan rontok. Pilihan senjata pengendaliannya wajib akurat dan tepat sasaran, biar nggak rugi segalanya. 1. Cara alami atau fisik terlebih dahulu, biar aman untuk petani, juga sehat untuk konsumen. Pertama, dibungkus pakai plastik atau kertas sejak dia masih berbentuk bunga abis kawin. Tapi ya capek kalau lahannya 1 hektar. Berasa bungkus kado ulang tahun masal aja. 2. Cara kimiawi dengan menggunakan pilihan racun. Kalau udah darurat militer, kita pakai insektisida sistemik atau kontak yang baunya menyengat biar mereka pusing. Cari bahan aktif deltametrin, contoh decis, atau betasiflutrin. Atau kalau mau jebakan Batman, pakai petrogenol, metil eugenol, buat ngeprank lalat jantan. Lalat jantan bakal ngira itu bau lalat betina yang lagi seksi. Padahal itu lem pemikat. Begitu nempel, wassalam, jomblo sampai mati. Kemudian, biang kerok 2, oteng-oteng alias kutu kuya dengan sandi perang si orange yang rakus. Namanya emang imut, warnanya orange estetik, mirip bumbu balado. Tapi jangan ketipu sama tampangnya yang lucu guys. Ini serangga rakus banget. Kerjaan mereka adalah keliling dunia. Maksudnya keliling daun gambas. Buat sarapan, makan siang, makan malam. Daun gambas dimakanin sampai bolong-bolong kayak jaring ikan. Kalau daunnya habis, gambas nggak bisa fotosintesis. Kalau nggak bisa fotosintesis, mereka lemes, nggak mau tumbuh. Kayak kamu kalau tanggal tua. Pilihan senjata pemusnahnya kayak gini.
Langsung ke pilihan racun kimianya saja. Untuk nanganin si oteng-oteng ini, kita butuh racun kontak yang bikin mereka kapok seketika. Cari insektisida dengan bahan aktif fipronil, contoh Regen, atau imidacloprid, contoh Confidor. Semprotnya pagi-pagi buta, pas mereka masih nongkrong santai nungguin sarapan. Begitu kena semprot, dijamin mereka langsung dapat tiket VIP ke akhirat. Selanjutnya, biang kerok ketiga. Ulat gerayak dan ulat buah yang suka mukbang makan jalur fast track. Ini adalah fase hidup serangga yang paling bikin elus dada. Kerjaan mereka cuma dua, makan sama pup. Udah gitu doang. Mereka ini kalau makan nggak pakai estetika. Daun disikat, bunga digorok, buah muda pun dibolongin. Ulat gerayak kalau nyerang rombongan, kayak supporter bola lagi tawuran. Semalam bisa habis itu daun satu lanjaran. Pilihan senjata pengendalian. Cara kimiawi, pilihan racun. Buat ulat yang kulitnya tebal dan bebal kayak gini, kita pakai racun spesialis ulat, alias Ulacide. Bahan aktif yang paling ampuh itu emamectin benzoat, contoh Amate atau Proclaim, atau Chlorphenapir. Racun ini bekerja lambung dan kontak. Jadi begitu si ulat makan daun yang udah disemprot, perutnya langsung mules stadium akhir. Berhenti makan, dan besoknya udah kaku kayak kanebo kering. Selain 3 geng motor utama tadi, masih ada beberapa komplotan rahasia yang gak kalah licik dan sering bikin tanaman gambas merana. Sifat mereka ini lebih ke arah kecil-kecil cabai rawit, dan beberapa di antaranya adalah golongan penyakit. Jamur, bakteri, virus yang seringkali lebih mematikan daripada hama serangga. Nah, teman-teman sahabat tani, demikian yang dapat kami ulas. Semoga penjelasan kami, gambaran ini bisa memberikan sedikit referensi dan pengetahuan untuk teman-teman kita yang sedang atau ingin membudidayakan tanaman gambasnya. Ingat teman-teman, potensi besar itu tidak dihasilkan secara cuma-cuma, namun ia tetap melewati proses yang sangat sulit. Nah, proses yang sangat sulit itu akan terasa ringan jika kita selesaikan bersama-sama, jika kita bedah bersama-sama sebab musababnya serta cara-cara penanganannya. Nah, salah satunya adalah rekomendasi insektisida yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman yang sedang berbudidaya gambas diberikan hasil yang cukup luar biasa sekali. Begitu juga untuk teman-teman yang sedang dalam aktivitas yang lainnya. Doa kami semoga selalu rezekinya lancar dan dimudahkan apapun urusannya. Kami cabut diri, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan salam hormat, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.